pemirsa, kita lanjutkan cara mangkis kendang. Setelah tebuannya, kulitnya sudah lentur, setelah lemes, sekarang kita saatnya masang ke wurungan kendangnya. Selanjutnya kita siapkan tali karetnya, tali ban yang dibuat plus silang. Kemudian kita letakkan tebuan bagian bem. Nah, yang bagian ini bagian bawah, yang bagian kulitnya di atas, menempel pada wurungan. Nah, kita buat gini, tengah-tengah. Kemudian yang bagian silang tadi di bagian sini, nanti urut dengan ceploknya, berdampingan dengan ceploknya. Kemudian kita letakkan wurungannya pada atas tebuan, dipaskan lubang urut dengan ceploknya ini. Setelah ini dicek lurus atau belum. Kemudian tebuan yang bagian kempiangnya kita letakkan. Yang di sela-sela lubang yang ini dan ini pas di tengah ceplok. Setelah kita letakkan, diukur pas, kemudian kita tali, diikat dengan karet, tali karet. Biar kenceng agar nanti ditarik tidak lepas. Kita tali. Buat tali langsung seperti ini agar nanti mudah melepasnya. Kemudian karet yang satunya. Buat tali langsung juga. Biasanya kalau mangkis kendang itu baunya janget sama tebuan kulitnya itu amis, makanya banyak lalat biasanya. Nah, setelah seperti ini dicek, dicek sudah pas atau belum, dipaskan. Ini dipaskan. Kemudian saatnya kita masang talinya atau jangetnya. Yang dilubangi tadi, janget yang bagian ujung dimasukkan dulu dari atas, dimasukkan ke lubang bagian bem. Ada yang dari bem, ada yang dari gempiang. Tapi kalau dari bem lebih kenceng, seperti kendang Sunda, kendang Jaipong. Kalau dulu Solo tetap dari gempiangnya, tapi kurang kenceng biasanya. Nah, ini dimasukkan dari atas. Kemudian ditarik dengan tang. Nah, ini fungsinya tang seperti ini untuk menarik. Nah, seperti ini. Kemudian lubangnya ini dimasuki janget ujung yang satunya tadi yang dihaluskan tadi. Kemudian yang ujungnya ini dimasukkan ke sini. Dan ingat, talinya ini jangan sampai muntir-muntir, harus diluruskan agar mudah memasukkan. Nah, seperti ini. Dan ditarik. Kalau versi saya seperti ini, karena ada yang mangkis jangetnya kering, ada juga ada yang bagian tebuannya sini dipasang, kemudian dibasahi, diberi paku juga ada, dipaku dulu, kemudian tinggal masukkan jangetnya. Kalau saya begini,
saya satu kali harus jadi, tidak berulang-ulang mangkis, karena kalau berulang-ulang nanti jangatnya akan kurang bagus. Kemudian ada yang caranya blengkernya dibuat logro, diperbesar, nanti akan berpengaruh ke suaranya dan kurang kenceng. Dikebuk, dikeplak itu akan kendor, larasnya akan kendor terus. Makanya kalau saya harus sekali jadi dan harus bener-bener kenceng, dipas, jangan sampai kendor dan jangan sampai terlalu sempit. Harus pas blengkernya dan harus kenceng. Itu akan mempengaruhi kualitas dan lebih awet wangkisannya. Ada yang dibuat kendor, dibuat main 1 atau 2 kali sohnya sudah sampai sini, tidak awet. Nah, kemudian ini dibalik ke sini, dibalik bagian kempiangnya. Nah, ini nanti dimasukkan sini, dan ingat harus dimasuki, diberi soh dulu, sohnya double. Sohnya juga yang bagus, ya minimal seperti ini. Sohnya ini soh Jawa, kalau Sunda sudah lain lagi. Ini diberi 2. Kemudian yang ujungnya ini dimasukkan ke sini. Dan ingat, talinya ini jangan sampai muntir-muntir, harus diluruskan agar mudah memasukkan. Nah, seperti ini. Dan ditarik. Kalau versi saya seperti ini, karena ada yang mangkis jangetnya kering, juga ada yang bagian tebuannya sini dipasang, kemudian dibasahi, diberi paku, juga ada, dipaku dulu, kemudian tinggal masukkan jangetnya. Kalau saya begini, saya satu kali harus jadi, tidak berulang-ulang mangkis, karena kalau berulang-ulang nanti jangetnya akan kurang bagus. Kemudian ada yang caranya blengkernya dibuat logro, diperbesar, nanti akan berpengaruh ke suaranya dan kurang kenceng. Dikebuk, dikeplak itu akan kendor, larasnya akan kendor terus. Makanya kalau saya harus sekali jadi dan harus bener-bener kenceng, dipas, jangan sampai kendor dan jangan sampai terlalu sempit. Harus pas blengkernya dan harus kenceng. Itu akan mempengaruhi kualitas dan lebih awet wangkisannya. Ada yang dibuat kendor, dibuat main 1 atau 2 kali sohnya sudah sampai sini, tidak awet. Nah, kemudian ini dibalik ke sini, dibalik bagian kempiangnya. Nah, ini nanti dimasukkan sini, dan ingat harus dimasuki, diberi soh dulu, sohnya double. Sohnya juga yang bagus, ya minimal seperti ini. Sohnya ini soh Jawa, kalau Sunda sudah lain lagi. Ini diberi 2. Sohnya sudah siap 2, dimasukkan sini. Kemudian dimasukkan lubang tebuan bagian kempiang. Ke kanan boleh, ke kiri juga boleh. Ini saya buat ke kanan. Ditarik ini. Sambil di sini tangannya yang kiri meluruskan jangetnya, yang satu narik. Nah, ini sampai habis. Nah, setelah kita masukkan seperti ini, sudah kenceng, sohnya ditarik ke atas. Nah,
Ada yang so ini diberi alas kain ataupun karpet juga bisa, biar awet, catnya juga ada. Kemudian setelah ini kita masukkan ujungnya ke so ini. Ini. Kemudian langsung kita masukkan tebuan yang bagian bumnya saja, biar nanti tidak muntir. Nah, ini kemudian ditarik sambil diberi air terus biar lentur, tidak kering, karena terkena angin akan kering. Kita tarik terus. Nah, sudah lurus, harus diteliti ini lurus atau belum, muntir atau enggak. Kemudian soalnya ditarik ke atas. Nah, posisinya yang ini di dalam. Nah, setelah ini yang tadi ujungnya kita masukkan, kita tarik ke atas, langsung diberi so saja biar nanti tidak muntir. Sonya ingat 2, sonya jangan sampai lupa, langsung dimasukkan ke bagian kempiangnya begini dulu agar tidak muntir. Nah, kita tarik ke atas. Kita cek dulu lurus atau belum. Kalau muntir ya kita luruskan. Nah, sudah. Ini kita tarik yang bagian ini. Soalnya tadi sudah. Nah, licin, tangannya berperan. Begini terus sampai 7 kali. Masukkan ke so agar nanti tidak muntir. Terus cara kerjanya seperti ini terus. Tangan kiri pegang jangat yang satu narik. Dalam memilih jangat harus jeli, karena ada yang tipis, tebal, tipis, tebal, atau kecil, lebar itu akan berbahaya di saat menarik jangatnya ini. Karena harus ditarik sekencang mungkin. Apabila jangatnya kurang bagus nanti akan putus. Kalau jangatnya kurang bagus dan putus, nanti takutnya ketika ditarik begini kendangnya melempar ke sana, orangnya bisa salto ke belakang. Untuk yang terakhir, ujungnya dimasukkan ke bagian bemnya seperti awal tadi, disambung dengan yang awal tadi. Ini dimasukkan begini juga bisa, atau kita buat lubang yang baru juga bisa. Ini akan saya buat lubang baru tapi kecil. Ditata urutnya yang ujung tadi, awalnya tadi, dan kita masukkan gini dan kita tarik. Nah, kita tarik. Setelah kita tarik, kita tali sementara dulu agar tidak kendor. Kita tarik dulu. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah membentuk kendang. Nah, tinggal ini memasukkan ini blengkernya sejajar dengan wurungannya, dengan bibir wurungannya. Itu juga yang ini. Ini kan belum masuk, harus masuk ke sini sampai notok sejajar dengan ininya, bibirnya wurungan. Kita lepas talinya. Nah, karetnya dilepas, tapi hati-hati bisa jepret. Nah, pelan-pelan. Ini yang satu juga dilepas. Nah, sekarang
Saatnya kita mengencangkan ini dengan menggunakan alat martel. Kita tarik yang dari ujung pertama tadi. Awalnya dari mana? Yang ditarik yang ini. Ditarik ini sambil dipukul. Kemudian sini dibalik bagian bemnya. Bagian bemnya berputar berulang-ulang, yang narik sampai ini sejajar dengan kurungannya. Balik lagi bagian kempiangnya. Jangan ada karakternya yang mulur, nah, seperti ini mulur. Dan ini dibalik lagi berulang-ulang, dibalik agar bisa ngecek yang bagian bemnya. Kalau tidak dibalik, tidak tahu, tidak bisa ngecek yang belengker bagian bemnya. Dibalik lagi bagian kempiangnya. Begitu terus. Muter begitu terus sampai 7 putaran. Nah pemirsa, ini yang ke-7 putaran, yang terakhir. Finish. Nah ini sudah rata. Sekarang tinggal ditali sampai kenceng. Ini terus ditali. Seperti ini. Diputar terus seperti ini, melingkar terus sampai habis ininya. Setelah ini ujungnya kita masukkan ke dalam janget ini, lingkaran janget. Nah ini dikendorkan dulu, kemudian dimasuki yang ujungnya ini biar rapi. Demikianlah pemirsa cara mangkes kendang versi saya, Sigit Mursito dari Wonogiri. Ini ada berbagai macam versi, tapi saya cenderung yang versi ini. Semoga bermanfaat. Silahkan dicoba, ikuti terus video saya. Salam.